Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Usul As-Sittah yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas bagian awal dari landasan yang keempat ini, yaitu pada halaman 74. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman 74. Pekan lalu kita sudah membahas tentang siapa sesungguhnya ulama itu dan apa sesungguhnya konsep ilmu yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi dan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika bicara tentang ilmu. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Itu, dan yang dimaksud dengan ulama itu mereka yang senantiasa bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya dalam menjelaskan sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, pun begitu al-fiqhu wal fuqaha Jadi yang dimaksud dengan fikih itu adalah sesuatu yang diambil dari kitab Allah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala do'i fahmi salafis salih rahimahullah al-jami' berdasarkan pemahaman salafus salih. Itu yang dimaksud dengan al-fiqh. Nah, dan fikih itu Bapak Ibu dan sekalian ada dua macam Ada al-fiqhul akbar, ada al-fiqhu al-asghar. Nah, para ulama biasa menyebut demikian pembagian tentang fikih. Apa itu al-fiqhul akbar? Al-fiqhul akbar adalah alladzi huwa al-aqidah wa usuluddin Maka ada kitab al-fiqhu al-akbar. Nah, itu membahas tentang akidah isinya. Jadi kalau disebut al-fiqhu al-akbar berarti membahas tentang akidah, tentang usuluddin Sementara kalau disebut al-fiqhu al-asghar berarti huwa al-ahkam wal furu'. Hukum-hukum cabang seperti yang kita bahas dalam kitab Bulughul Maram misalnya, atau kitab Sahih Fiqh Sunnah. Nah, itu masuknya kategori al-fiqhu al-asghar al-fiqhu al-asghar. Sementara bab akidah itu disebut al-fiqhu al-akbar. Nah, ini semua disebut fikih di dalam agama Allah tabaraka wa taala. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kita harus membedakan, harus bisa membedakan mana konsep ilmu yang dimaksud dan siapa yang disebut alim atau ulama jamaknya, dan siapa pula yang disebut faqih Intinya mereka semua senantiasa merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan kepada akal, bukan pula kepada argumen filsafat tapi senantiasa kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, itulah yang disebut al-ulama wal fuqaha. Jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu
Dia selalu berusaha berdalil. Qala Allah Ta'ala fi surati kadza, fi ayati kadza, kadza wa kadza. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an, ya, misalnya anis sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Qala an-nabi hakadza wa hakadza wa hakadza. Itulah dia alim. Jadi dia selalu berusaha, ya, mengajak umat ini kembali kepada kitab Allah. Ketika menjelaskan sesuatu, Allah Ta'ala berfirman begini-begini. Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah ciri-cirinya. Nah, jadi bukan orang yang berdasarkan logika dia, hawa nafsu dia, atau mengutip tokoh-tokoh yang padahal perkataan tokoh-tokoh tersebut misalnya bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, kan kadang ada orang ya pinter bicara, pinter mengeksplorasi, ya, pinter bernarasi gitu ya. Tapi dia jarang sekali gitu mengutip ayat Allah, mengutip sunnah Rasulnya. Nah, maka orang yang seperti itu masuknya kategori tasyabbaha bil ulama, ya, tasyabbaha bil ulama. Atau bisa jadi, nah, secara pakaian mungkin dia berpakaian pakaian ulama, pakai surban, pakai gamis gitu ya, jenggotnya panjang gitu ya. Tapi ketika membaca, ya, mengutip ayat Al-Quran, nah, dibilang dari surah ini padahal surah yang lain gitu ya. Ada nggak kayak gitu itu? Ada ya. Orang kan tertipu gitu ya. Dia bilang minal jinnati wan nas. Lalu dia artikan apa? Nah, sesungguhnya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini ulama ya. Nah, surah Az-Zariyat dia bilang surah An-Nas. Ya udah salah dia menerjemahkan, lalu dia bilang makna itu ada dalam surah An-Nas. Nah, itu cerminan ya bahwa banyak umat itu tertipu. Banyak ya, masyarakat kaum muslimin tertipu dengan orang yang tadi yusbihu bil ulama, ya, tasyabbaha bihim. Dari sisi pakaian saja orang udah ketipu gitu ya. Maka sungguh sangat aneh jika udah terbuka ya, terbuka kejahilan dia, kok masih ada yang percaya kan? Wah, itu jahil, juhala itu ya, jahilnya murakkab itu ya. Kuadrat itu kejahilannya ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ciri-ciri ulama itu tadi ya, jelas dia kembali kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya. Dan dia tidak akan mungkin berani mengatakan sesuatu atas nama Allah sementara dia tidak punya ilmu. Gitu. Nah, maka di dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah mengatakan, ya, di antara yang diharamkan, ya, diharamkan tidak boleh dilakukan adalah wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata-kata tentang Allah sementara kamu tidak punya ilmu. Nah, itu. Jadi orang berani ya dia mengatakan Allah mengatakan begini padahal sebenarnya dia tidak tahu, ya, dia tidak paham. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, bahaya orang yang ya tasyabbah bil ulama ya, bahaya lainnya kalau dia seakan-akan paham padahal dia tidak paham misalnya. Nah, itu nanti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di dalam surah Al-Isra ayat 36 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun." Nah, janganlah kamu mengikuti yang kamu tidak punya ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, dan hati semua itu mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Oleh karenanya ketika kita membahas tentang akidah, jangan mengikuti ahlul kalam atau para filosof. Pun begitu ketika kita membahas tentang fikih, jangan ya bersandar kepada orang yang pandai bicara tapi tidak pernah mengarahkan kita untuk kembali kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya. Maka Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah mengatakan, ya, kaifa yuramu al-wusul
ila ilmil usul bi ghairi ittiba'i ma jaa'a bihi ar-rusul. Ya. Fa kaifa yuramul wusul? Bagaimana mungkin orang menghendaki sampai kepada hakikat ilmu, ya. Yuramu al-wusul ila ilmil usul, ya. Bagaimana mungkin seseorang berharap bisa sampai kepada ilmu al-usul? Ilmu usul di sini ya ilmu tauhid, ya ilmu akidah. Bi ghairi ittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul, tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin. Ya kalau kita bicara akidah, bicara tentang asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala misalnya, harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada sunnah. Orang nggak mungkin ya sampai dia kepada ilmu ya yang pokok, tidak mungkin. Jalannya hanya satu, yaitu dengan mengikuti bittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul. Itu kata ya Al-Imam Ibnu Abi Al-Iz rahimahullah. Nah, maksudnya la yumkinu lil insani an yasila ilal usulis sahihati wal aqidatis salimah. Tidaklah mungkin seseorang itu bisa sampai ya kepada ilmu pokok yang sahih, kepada akidah yang bersih, ya, duna an yatalaqqa dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia belajar dari Rasul, maksudnya dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu aidan an ya'rifal ibadata sahihah, dan tidak mungkin juga seseorang tahu bagaimana cara ibadah yang benar illa bitalaqqi anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia belajar kepada atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu fattariq masdud, ya. Tanpa mau dia belajar dari sunnah Rasul, maka jalan untuk menuju ke sana tertutup, masdud, ya. Hanya satu jalannya kalau kita ingin tahu akidah yang betul, cara beribadah yang betul, yaitu dengan belajar dari sunnah Rasul SAW. Maka yang harus disampaikan adalah sunnah-sunnah Rasul SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Lalu Abdul Razak mengatakan, wala yumkinu lil insani an yasila ilal huda wal haqq. Tidaklah mungkin seseorang bisa sampai kepada petunjuk, kepada kebenaran, wa ilal ilmin nafi' as-sadid awil qauli wal amali salih, dan tidak pula mungkin dia sampai kepada ilmu yang bermanfaat, kepada perkataan dan amal yang soleh, illa bittiba'i lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mengikuti Rasul. Itu. Kalau kita pengen tahu bagaimana cara ibadah yang benar, mana zikir yang masru', ya, bagaimana tawassul yang masru' misalnya. Nah, tidak ada cara kecuali ikuti Rasul. Itu. Ikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara supaya kita ini dibantu oleh Allah Ta'ala, diangkat kesulitan-kesulitan kita. Misalnya kita punya masalah gitu ya, diselesaikan masalah-masalah kita. Caranya gimana? Nah, maka tidak ada cara yang benar kecuali kita kembali kepada sunnah Rasul atau kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta sekalian. Maka kata Syekh Abdul Razak Al-Badar rahimahullah, wa ja'ala Allahu rasulahu uswatan wa qudwatan fi aqidatihi wa ibadatihi wa amalihi. Maka Allah menjadikan Nabi, menjadikan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam bab akidah, dalam bab ibadah, termasuk muamalah, ya, termasuk dalam beramal. Dalilnya jelas ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian ya, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap ya, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, berharap mendapatkan kenikmatan di hari akhir, dan mengingat Allah Subhanahu, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita ingin itu semua, ikutilah Rasul ya sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara kalau kita tinggalkan sunnah Rasul, kita tinggalkan kitab Allah, ayat-ayat Allah, sunnah Rasul kita tinggalkan, kita cenderung ngikutin ya perkataan seseorang, perkataan tokoh gitu ya, yang jauh dari sunnah Rasul. Maka orang yang seperti ini dhalla wala syakka. Dia telah sesat, tidak diragukan lagi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, beliau mengatakan man faraqad dalil ya, dhallas sabil wala dalila illa ma jaa bihi rasul. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat jalannya, dhallas sabil. Jadi orang tidak kembali kepada kitab Allah, tidak kembali kepada sunnah Rasul, dhallas sabil. Pasti dia akan sesat tuh. Terus kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Wala dalila, dan tidak ada dalil illa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan tidak ada dalil kecuali dari apa yang datang, apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja Alkitab dan Sunnah. Nah, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi penegasan-penegasan tentang ya, siapa ulama, apa itu ilmu tadi ya, jelas sekali. Nah, maka setiap kita atau siapapun gitu ya, ketika dia menyampaikan sesuatu, maka dia, apalagi dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, ya, dia harus dimintai dalil. Tidak bisa sosok dia sebagai dalil gitu, nggak bisa. Oh, karena si fulan yang ngomong benar, dalilnya apa? Ya si fulan itu dalilnya, itu nggak bisa. Ya. Jadi kita berdalil dengan sosok si fulan gitu ya. Itu sosok siapapun itu nggak bisa jadi dalil. Lah kata Ustadz fulan begini yang benar, kata Kiai fulan begini yang benar. Nah, padahal ya, ada ayat Allah, ada sunnah Rasul yang bertentangan dengan kata-kata si fulan itu. Nah, maka sosok seseorang tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa. Kecuali Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasul tentu perkataannya bisa menjadi dalil. Nah, kalau seseorang itu harus dimintai dalil. Apa dasarnya Anda mengatakan begini dan begitu? Nah, kalau dia tidak punya dalil, diterima atau tidak? Tidak diterima. Dia harus punya dalil. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kenapa? Karena perkataan seseorang itu bukan hujjah. Perkataan seseorang bukan hujjah. Maka kalau kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, itulah hujjah. Lianna kalam Allah wa kalam Rasulihi alaihi salatu wassalam huwa al-hujjah. Itu yang dimaksud hujjah. Sementara perkataan selain perkataan Allah dan selain perkataan Rasul, laisa bihujjah. Tidak bisa jadi hujjah, nggak bisa. Nah ini, maka ketika kita ketemu ya perbedaan antara A dan B misalnya, si A mengutip pendapat seorang tokoh, si B mengutip ayat Al-Quran atau Sunnah Rasul. Mana yang akan kita ikuti? Tentu yang B, karena dia berdalil dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Jadi udah selesai itu. Kalau sudah ada ayat Allah dan ada Sunnah Rasulnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka tadi ya memang kita harus berusaha bersandar pada dalil. Boleh nggak kita mengutip pendapat seorang tokoh? Boleh, asal kita tahu dalilnya. Syaratnya gitu, kita tahu dalilnya. Lalu kita katakan, Imam Fulan mengatakan begini-begini, Imam Fulan begini-begini, berdasarkan ayat ini, berdasarkan Sunnah Rasul yang ini. Boleh untuk memperkuat. Nah, itu boleh. Maka Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku ini manusia biasa, kata Imam Malik. Aku bisa salah,
aku juga bisa benar. Fanzuru fi qauli, perhatikanlah perkataanku, kata beliau, fa kullu ma wafaqa al-kitaba was sunnata fakhudhuhu au fakhudhu bi. Maka setiap ucapanku yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ambil. Silakan. Wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnata fatruku. Nah, sementara perkataanku yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tinggalkan. Ini pesan ulama besar ya, Imam Malik rahimahullah, penulis kitab Al-Muwatta. Nah, ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa ilmu itu ya harus kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasul. Jangan kembali kepada perkataan tokoh. Dan semua Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad semua sama. Jadi harus tahu dalilnya. Jangan taklid kepada, kata Imam Ahmad, jangan kau taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i, jangan taklid kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Tapi ikutilah kitab Allah, ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itulah dia ilmu dan ulama, faqih dan fuqaha. Nah, tapi sayang, seiring perjalanan waktu nanti ya, ada orang yang dia tidak bisa membedakan mana ilmu, mana ulama, mana faqih, ya, mana fikih, mana fuqaha, dengan mana yang bukan ulama juga bukan faqih, tidak bisa membedakan. Nah, mereka hanya melihat dari pakaiannya, mungkin kepandaian bicaranya. Tidak diperhatikan apakah orang yang berpakaian seperti pakaian ulama misalnya, pakai surban, berjenggot, pakai gamis dan seterusnya. Nah, apakah orang yang pandai berbicara itu, nah, dia merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah atau tidak, dia nggak perhatikan. Banyak orang nggak perhatikan itu. Yang diperhatikan hanya sosoknya. Nah ini berbahaya ya. Nanti akan ada ya, percampuran antara al-haq dan al-batil. Kalau tidak diperhatikan, maka penting kita memperhatikan setiap apa yang dikatakan oleh seseorang, misalnya seorang tokoh, apa dalil dia. Jangan lihat ketokohannya, tapi lihat apa dalil yang dia bawakan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena kalau tidak tadi kita bisa tertipu. Tapi sayang, ada banyak orang justru ya menurut dia orang yang berilmu itu satu dilihat dari pakaiannya. Yang kedua dilihat dari cara dia berbicaranya, ngomongnya ya, kepandaian bicaranya. Bukan dilihat dari dalil yang dibawakannya. Nah, maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, akhirnya ya, mereka dianggap sebagai sesuatu yang perkataannya sesuatu yang benar ya, dianggap alim, dianggap faqih, padahal dia tidak bersandar kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul hanya gara-gara dia pandai bicara atau dia berpakaian ya seperti pakaian ulama gitu ya. Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini ya berbahaya tuh ya. Atau sebaliknya. Nah, al-alim al-mundabitu bidawabitil kitabi wa sunnati al-mutaqayyid bima jaa fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi yurma bi awsafin ya yunaffaru bihan nasu anhu. Nah, sebaliknya nanti akan ada ya, keadaan di mana orang-orang yang alim betul-betul ya terikat oleh kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dia dituduh ya dengan tuduhan-tuduhan yang buruk ya, disifati dengan sifat-sifat yang orang akan lari darinya. Nah, ini padahal ulama-ulama tersebut ya betul-betul selalu kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Akan ada suatu kondisi terbalik seperti itu. Maka tadi ya saya share itu di salah satu grup ya. Jadi ada ini ya, ini penting saya bacakan.
Ketika ada para asatid ya, yang selalu berusaha mengajak umat ini untuk kembali kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya, lalu harus diwaspadai. Nah, kan tadi misalnya ada ya, saya share itu ya, harus diwaspadai. Ini kalimatnya begini. Udah baca tadi ya? Ada. Kapan tuh tadi? Nah, ini ya, bisa lihat. Intinya ada orang ya mengatakan hati-hati, amati gitu ya. Ada yang ingat nggak kata-katanya? Nah, ya Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, itu tuduhan-tuduhan supaya orang lari. Padahal ya mereka yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan buruk itu ya, berusaha mengajak umat ini kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Ya. Nah ini ada kata-kata begini, maaf saya bacakan ya. Amati katanya, waspadai dan laporkan segera bentuk kegiatan atau tindakan yang berbau Wahabi dan Salafi di sekitar kita. Wah, siap mengamati, siap melaporkan. Nah ini kan kekacauan ya pikiran orang gitu ya. Jadi ketika ada para asatid, para ulama yang berusaha mengikuti manhaj salafus saleh para sahabat, disuruh untuk diamati, diwaspadai, dilaporkan. Ya, coba bayangkan. Ini orang jahil juhala nih orang. Ya, jahilnya murakkab nih orang, kuadrat kejahilannya. Ya. Walaupun nggak berani dia. Tadi ada salah satu anggota grup ini pengecut katanya ya. Saya nggak usah sebut namanya siapa ya. Nah, ya betul. Karena nggak ada namanya ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ada orang yang menuduh para ulama yang sesungguhnya mengajak umat ini kepada Alkitab dan Sunnah dengan tuduhan-tuduhan buruk. Nah, akhirnya apa? Orang jahil ya takut, jangan hadir ke majelis itu. Kenapa? Itu salafi gitu ya, berbahaya dan lain-lain. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, maka ya, Bapak Ibu di halaman, nah dalil-dalil tadi ya tentang alim, ulama dan ilmu fakih fuqaha itu kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab diterangkan dengan sangat rinci di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 122 dari mulai ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qaulihi qabla dzikri Ibrahim ya bani Israil seterusnya. Jadi banyak ya dari ayat 40 sampai ayat 122. Nah, jadi yang intinya dalam ayat yang banyak itu dijelaskan ya tentang Bani Israel yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka berupa diutus para rasul, diturunkan Alkitab yang harusnya mereka wajib mengimani Rasul Allah ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya, tetapi mereka justru mengingkari. Nah itu harusnya jelas ya. Kemudian wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi as-sunnah fi hadzal kalam al-katsir al-bayyin al-wadihu lil ammi al-balid. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan wa yaziduhu kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah juga menambahkan wuduhan penjelasan ya. Ma sarahat bihi as-sunnah berupa apa-apa yang dijelaskan oleh as-sunnah fi hadzal kalamil katsiril bayyin ya. Tentangnya dalam banyak pembicaraan yang jelas al-bayyin ya, al-wadih yang gamblang bagi siapa? Lil ammi al-balid, bagi orang awam yang bodoh sekalipun ya. Maksud penjelasan tentang ilmu itu sudah banyak sekali ya disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ayatnya tadi ya disebutkan dalam surah Al-Baqarah, hadis juga banyak sekali ya yang menerangkan tentang ulama. Ya, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa orang yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia
Nah, tentang urusan agamanya Allah akan pahamkan dia. Berarti faqih itu orang yang paham betul tentang urusan atau masalah agama. Berarti ilmu syar'i gitu ya. Nah, itu tegas sekali, jelas sekali ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, bahkan di sini dikatakan ya, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan ya, di dalam sunnah itu ada penjelasan tentang keutamaan ilmu, tentang tanda-tanda ulama, tentang sifat-sifat ulama. Itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa amrun bayyinun fil wahyi ya ghayatul bayan. Ini perkara yang sangat jelas disebutkan dalam wahyu. Jelas sekali. Itu makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, nah, sangat jelas hatta ya, lil ami al balid. Bahkan sampai orang awam yang sangat bodoh pun paham gitu ya. Tentang apa itu ilmu, siapa itu ulama, apa itu fikih, siapa itu fuqaha ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian dikatakan summa sara hadza agrabul asya. Wa sara al ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dalalat. Nah, itu. Kemudian ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, perkara ini ya, bahwa ilmu itu adalah ilmu syara'. Bahwa ulama itu yang senantiasa kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ini menjadi perkara yang sangat asing. Akhirnya, ya, itu. Wasara al-ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dalalat. Dan ya, ilmu syariat, ilmu fikih menjadi dianggap suatu bid'ah dan kesesatan. Kenyataan begini. Kalau ada orang, ya katanya ya, ada orang ngisi pengajian, kok sebentar-sebentar qala Allah Ta'ala, sebentar-sebentar qala Rasul SAW, itu tanda dia itu bodoh. Ya. Ilmunya masih cetek. Coba bayangkan ya. Ada anggapan, kalau ada orang ngisi pengajian, kok sebentar-sebentar qala Allah Ta'ala, qala Rasul, itu dianggap apa? Orang bodoh. Dianggap ya orang enggak berilmu. Jadi kalau orang berilmu itu enggak ngutip ayat Allah, enggak ngutip sunnah Rasul, itu orang berilmu. Ada enggak orang yang seperti itu? Bilang, ada. Jadi ciri-ciri orang alim itu kalau dia ngomong, dia enggak mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasul, tapi dia ngomong aja terus. Kalau ada orang kok sebentar ngomong qala Allah Ta'ala, qala Rasul, itu tanda dia bukan orang berilmu. Nah, itu fakta itu. Nah, maka tadi katakan summa sara hadza agrabul asya wa sara al ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Jadi hati-hati itu. Kalau kamu ikut pengajian yang si pengisi pengajiannya itu sebentar-sebentar ngutip firman Allah, sebentar-sebentar ngutip sunnah Rasul, itu hati-hati itu. Bahaya. Nah, gitu kan. Sesungguhnya dia orang tidak berilmu. Jadi orang berilmu itu enggak ngutip ayat Al-Qur'an, tidak ngutip sunnah Rasul. Ada tuh sebagian orang mengatakan demikian. Nah, ini. Maka cirinya gampang gitu. Kalau mau ngikutin pengajian yang benar, caranya gimana berarti? Menurut mereka. Caranya tidak banyak dikutip ayat Allah, tidak banyak dikutip sunnah Rasulullah. Nah, ini kan bahaya sekali. Nah, jadi orang yang senantiasa berusaha untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu dianggap sebagai nggak benar lah ya. Kalau di sini saya al-bid'ah wad dalalat. Nah, sementara yang menjadi pilihan mereka adalah ya, yang mencampur adukan antara yang hak dan batil. Nah, sehingga ilmu yang Allah pardukan ya kepada makhluknya untuk dituntut dan Allah puji. Nah, la yatafawwahu bihi illa zindiq katanya. Ya. Illa zindiq. Ya. Tidaklah ya pilihan mereka ya orang yang merancukan kebenaran dengan kebatilan. Ilmu syar'i yang telah Allah wajibkan untuk dituntut ya. Dan Allah puji ya, kata mereka apa? Menjadi tidak dilontarkan kecuali oleh orang-orang jindik, oleh orang-orang majnun. Jadi kalau ada orang mengutip ayat Allah, mengutip sunnah Rasul, kata mereka apa? Itu orang jindik. Orang jindik ya, atau itu orang majnun. Nah, istilah yang dulu ya, dulu di zamannya beliau.
Nah, kalau di zaman kita sekarang tadi istilahnya, kalau orang yang justru menyampaikan kitab Allah, menyampaikan sunnah Rasul dianggap orang jahil, ya, orang enggak berilmu. Padahal itulah ilmu. Nah, sehingga akhirnya Bapak Ibu terakhir nih ya dikatakan wasara man angkarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Nah, sehingga jadilah orang yang mengingkari ilmu syariat, memusuhi ilmu syariat, bahkan menulis peringatan terhadap tokoh-tokoh yang selalu kembali kepada Quran Sunnah dan melarang orang untuk belajar dari mereka. Justru nah, ini dianggap sebagai orang faqih, orang alim. Jadi kalau ada orang bilang begini, kalian jangan belajar di majelis sana. Kenapa? Karena ustadznya selalu mengutip kitab Allah, mengutip sunnah Rasul. Jangan belajar ke sana. Hati-hati itu. Itu orang jahil. Nah, orang yang bilang hati-hati terhadap majelis yang di mana di situ selalu berusaha disampaikan ayat Allah dan sunnah Rasulnya, ya, kata si fulan ini jangan belajar di situ. Nah, berbahaya. Nah, lalu orang yang memberi peringatan ini dianggap sebagai orang berilmu. Nah, itu kan kebalik-balik tuh. Ya, kebalik-balik. Itu. Ya, jadi, pengajian kok pakai kitab katanya. Ada yang sampai ke telinga kami, pengajian kok pakai kitab. Kalau pengajian bener itu nggak perlu pakai kitab lah. Terus pakai apa kalau begitu? Ya Rob, itu betul-betul ada Pak. Orang ngomong begitu. Yang ngomong masyarakat itu. Ya, ngaji yang bener itu nggak pakai kitab. Nah, ya Rob. Jadi ini ya. Dan memang itu betul terjadi dari dulu ya. Ini kan zamannya beliau nih, penulis kitab Al-Usul As-Sittah ya. Dan sekarang tentu lebih parah lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya, Al-Usul Ar-Rabi ya, Al-Aslu Ar-Rabi afwan. Al-Aslu Ar-Rabi, landasan yang keempat. Nah, mudah-mudahan dengan begini ya kita paham ya siapa ulama, siapa yang bukan ulama, apa itu ilmu, mana yang bukan ilmu, dan termasuk mana fikih dan mana fuqaha dan mana yang bukan fuqaha. Supaya kita bisa membedakan dan tidak tersesat gitu ya dengan membahas landasan yang keempat ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas ya? Ada, silakan. Ya, Pak Agus, monggo. Ya, sebentar, saya nggak ngomong gitu kayaknya. Saya nggak mengatakan sebaiknya tidak ngisi pengajian, nggak gitu. Terus, ya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, jadi ini tadi kami membahas tentang perbedaan orang berilmu dengan orang yang ya, menyerupakan dirinya atau mencitrakan dirinya sebagai ulama. Nah, orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu berusaha ya, menyampaikan kitab Allah, ayat-ayat Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka kalau ada orang dia menyampaikan ayat Allah, menyampaikan sunnah Rasul, ya itulah ilmu. Itulah ilmu. Yang dalilnya berbunyi gimana Pak Agus? Nah, Ballighu anni walau ayat gitu ya. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ya itu orang berilmu begitu itu. Menyampaikan dari Rasul, menyampaikan dari kitab Allah. Itulah ilmu. Jadi bukan yang hanya pandai ngomong tapi tidak mengutip kitab Allah, tidak mengutip sunnah Rasulnya. Dalam perkara akidah ya, perkara ibadah gitu. Dia ngomong aja, tapi tidak pernah Rasul bersabda seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya surah ini begini. Nah, itu kalau enggak begitu berarti dia bukan ilmu yang disampaikan. Yang disampaikan ilmu itu ya yang dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka kalau ada orang ngomong Rasul bersabda begini, berarti dia telah menyampaikan dari Nabi kan? Nah, atau Allah Ta'ala berfirman begini. Maka kata Nabi, Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu ilmu Pak Agus.
Maksudnya dia menyampaikan dia menafsirkan lain bagaimana maksudnya? Dari Al-Qur'an. Ya jika yang dia sampaikan secara intisari itu diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mungkin ya dia tidak membacakan ayatnya, tapi makna intisarinya dia sampaikan diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu nggak ada masalah. Kan kita bisa lacak kan? Kita bisa cross check, oh ternyata ini dari Al-Qur'an, oh ini dari Rasul. Kadang memang ada kalanya sulit menghafal hadis Nabi gitu ya, tapi secara makna dia paham. Sulit menghafal ayat Al-Quran, tapi secara makna dia paham. Dia sampaikan, maka itu ilmu. Hakikatnya kan dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka itu juga ilmu. Yaitu, tentu lebih baik jika kita mampu menyebutkan ayatnya, menyebutkan maknanya, menjelaskan tafsirnya, atau menyebut redaksi hadis aslinya berdasarkan apa yang disampaikan Nabi ya dengan berbahasa Arab, lalu kita juga sebutkan maknanya. Itu tentu lebih afdol gitu. Tapi seandainya nggak bisa, kita mau menyampaikan, aduh lupa ya, gimana matan hadisnya, tapi maknanya kita paham. Nabi mengatakan begini-begini. Boleh atau tidak? Ya boleh, itu ilmu. Karena sesungguhnya kan itu juga dari Nabi. Cuman kita tidak hafal gitu ya, tidak hafal redaksi hadisnya. Tapi secara makna benar gitu ya. Maka itu juga ilmu. Itu Pak Agus. Intinya kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu, wallahu a'lam bishawab. Sampun jelas Pak Agus? Ya. Jelas jadi Bapak Ibu sekalian? Ya, saya kira ini semoga ya kita dibukakan oleh Allah Ta'ala ya hati kita ya untuk bisa menerima pelajaran ini dan kita jadi tahu ya konsep ilmu itu apa ya, dan siapa ulama, siapa faqih tadi ya. Terima kasih, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.